Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mengenal Lebih Dekat. Tak kenal maka kata saya. Podcast ini adalah podcast bidang 7 PPUTM. Nah, sekarang gue Malka sebagai moderator, cilah. Gue akan berbincang-bincang dengan Spartan. Apa itu Spartan? Kita kita nanti kita tanya ini. Kebetulan gue ada moderator, ada dua narasumber, bukan moderator, mohon maaf. Ada dua narasumber dari Sparta. Yang pertama ada Rian Nugraha dari, coba Rian Nugraha, iya mantap. Ya, halo guys. Ya, yang kedua ada lagi Kenalin. nih. Ini Rian kayak ganteng banget kan. Ada lagi satu lagi nih yang cantik banget nih. Ada Sophie. Hai semua. Oke. Jadi mereka berdua ini dari Spartan PPUTM. Mungkin tanpa basa-basi, gue ini kali ya, gue tanya langsung kali ya. Mungkin bisa dikenalin mungkin dari Mas Rian atau Mas Sofi atau Mbak Sofi duluan untuk memperkenalkan diri coba. Mungkin dari Rian dulu boleh. Gue dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Rian Nugraha. Di sini gue di Spartan menjadi ketua Spartan. Itu aja sih. Dari mana, Mas? Dari mana mungkin ada yang... iya. Jurusan apa? Dari mana? Asalnya dari Jakarta saya. Asik. Di UTM ngambil jurusan apa? Oh ya, kalau aku di UTM ngambil jurusan Civil Engineering tahun 2 sekarang. Oh, tahun 2. Berarti ya, 2019 lah ya, angkatan 2019, angkatan 2019. Betul. Sekarang kita tanya ke Mbak Sofi nih. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Sofi Salsabila. Aku dari angkatan 19, ngambil jurusan Mechanical Engineering di UTM. Asal aku dari Bandung. Nenggelis. Kenapa? Nenggelis. Amin. Amin. Terus di sini aku menjabat sebagai sekretaris. Mbak Sekre. Agak-agak sibuk ya Mbak Sekre ya. Kan nulis-nulis orang. Mungkin dijelasin kali ya, Spartan itu apa sih mungkin? Oke, ini gue jelasin ya. Boleh. Di sini tuh Spartan itu apa? Spartan itu adalah dalam naungan bidang 4, yaitu untuk mengurusi UKM yang lebih fokus tuh dia tuh ke olahraga kayak ada basket, futsal, bola besar, ada voli, dan ada e-sport. Ada badminton juga. Nah, jadi kita nih lebih berfokus kepada olahraga dibanding kayak kalau kesenian udah ada sanggar gitu kan. Gitu sih kalau perkenalan singkatnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sofi mungkin. Nah, kurang lebih Spartan ini juga berfungsi untuk mewadahi dan memfasilitasi segala kebutuhan dari tiap cabang olahraga UKM ini ya. Seperti kalau misalnya basket butuh bola, itu kita yang mengajukan kepada PPI UTM segala rincian biaya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita menjadi jembatan juga antara anggota UKM ini dan pengurus dari PPI UTM. Oh, berarti ada berapa? Ada 5 kurang lebih ya? Ada basket, futsal, voli, ada voli, ada bulu tangkis, sama satu lagi apa? E-sport. Ada e-sport, badminton juga. Berarti 6 ya. Kalau misalkan ke-6 cabur ini latihannya atau misalkan kegiatannya selama pandemi atau pas sebelum pandemi, pas lagi di UTM tuh gimana sih mungkin? Nih, jadi dari PPI sendiri kita kan udah ada jadwal rutin gitu ya, tiap Kamis malam itu untuk jadwal PPI yang olahraganya. Kayak kita pastilah butuh lah kan dalam seminggu kita sibuk belajar, sibuk ngapa-ngapain, kayak banyak proyek segala macam. Ya kita butuh olahraga juga, butuh hiburan. Seenggaknya di sini kayak olahraga inilah yang ngebantu kita buat kayak refreshing, benar, kayak refreshing otak kita. Terus juga kalau sebelum pandemi ini kita jadwal rutinnya tuh yang hari Kamis itu juga, dan ada jadwal latihan tambahan. Kayak misalkan kalau misalkan aku sendiri, aku kan contohnya nih, aku dari basket. Kalau misalkan mau lomba, kita biasanya tuh adain latihan di hari Minggu sama Selasa lagi. Terus mungkin kalau dari yang lain bisa begitu juga. Tapi kan aku nggak ikut kayak futsal itu segala macam kan. Paling Kamis malam gitu sih. Oh, kalau untuk basket. Terlepas dari persiapan lomba juga ada latihan rutinnya ya, Rian?
Iya, ada latihan rutin juga. Hmm. Yaitu biasanya sih dalam seminggu tuh sekali sampai 2 kali kayak gitu. Ngomong-ngomong soal latihan nih. Asik. Kayak masing-masing cabur nih tempat latihannya di mana aja sih kalau di UTM? Banyak sih. Kayak sebar gitu loh. Nggak di satu tempat. Jadi kalau misalnya dari futsal setahu aku tuh bisa di college apa dah tuh yang di K9 ya, K9 ada di K9 sama di KLG. Biasanya mereka main di situ. Terus kalau misalnya badminton sendiri tuh mereka ada di biasanya yang sering aku lihat tuh mainnya tuh di lapangan voli KDOJ. Badminton. Badminton kok jadi Basket. lapangan voli? Salah. Edit. Nggak apa-apa, lanjut. Iya, ulang ya. Jadi kalau futsal tuh di K9 sama di KLG. Terus kalau misalnya basket itu kadang di KDOJ, kadang di KTC, kadang di K9. Terus kalau badminton mereka ada di apa tuh hall UTM yang deket, aku lupa namanya. Oh, Yang dekat kolam renang. Iya, itu dekat stadium. Dekat situ. Terus kalau misalkan volley mereka di lapangan volley KDOJ gitu. Kalau untuk e-sport mah ini ya dari mana aja? Iya, kalau e-sport mah di mana aja mereka bisa main selagi ada jaringan. Selagi ada jaringan di tanggung masing-masing. Iya, ya? Iyalah. Terus gue pengen nanya lagi nih. Kalau buat misalkan ada maba nih, atau misalkan ada yang mau join ke salah satu cabur ini, gimana sih? Ada persyaratan khusus nggak? Atau misalkan ada harus ngapain dulu gitu buat join ke cabur itu? Ya enggak lah. Kan di sini kan Spartan kayak yang mewadahi gitu. Masa yang mewadahi perlu kayak yang perlu persyaratan segala macam? Enggak. Kalian misalnya mau ikut basket, habis itu mau ikut futsal, silakan kan. Kalian kayak bebas milih gitu loh. Kalian juga udah kuliah. Ya, kalian bebas pilih mana yang kalian suka aja. Kayak misalnya mau basket, mau futsal, mau volley, ikutin semuanya juga nggak apa-apa. Secara garis besar juga UKM Spartan ini untuk mewadahi bakat ya, bukan profesionalitas gitu. Jadi kalaupun kalian mulai dari nol itu no problem, karena dari pengurusnya sendiri atau enggak dari cutting atau teman-temannya itu akan saling membantu dan juga ya meningkatkan skill lah dari dalam diri sendiri. Tuh, mungkin kalau misalkan tambahin lagi nih Mal, bentar. Oke. Jadi kalau misalkan kayak ada lomba-lomba, nah baru kita ada seleksinya, nggak yang langsung milih orang lu ikut enggak. Kita ada seleksinya juga, yang sering latihan, yang sering datang gitu. Pokoknya intinya sering latihan ya. Iya. Sering latihan. Gitu. Betul. Berarti nggak ada dong kayak misalkan gue nih kagak bisa apa-apa nih, kayak gue masuk kucuk-kucuk ke basket misalkan, diterima nggak sih gue? Ya diterima lah. Oh diterima ya. Dengan senang hati diterima. Kan mulai the merrier lah. Iya. Kan misalkan ada juga yang gue pengen mulai olahraga, atau gue pengen pengen latihan bulu tangkis atau latihan basket di kuliah nih gitu. Tapi kan belum ada skill apa-apa. Berarti boleh lah ya? Boleh lah. Pasti kita sama-sama teman-teman yang lain juga pasti saling ngebantu lah kalau misalkan ada yang nggak bisa. Misalkan gue nggak bisa futsal, terus gue ikut futsal, pasti anak futsal kayak ngewajarin gitu loh. Lu harusnya kayak ngasih tau, lu harusnya kayak ginian, kayak gitu. Iya, nggak ada diskriminasi ya di sini. Kita saling mengayomi. Berarti dari cutting-cuttingnya juga mengayomi anak-anak yang bawahnya juga ya? Mengayomi banget. Iya banget. Nah, terus kalau misalkan untuk ada nggak sih saat kita udah masuk di salah satu cabur, ada nggak sih kayak peraturan atau misalkan ada yang harus kita lakuin gitu, atau misalkan ada iuran kah atau gimana gitu? Kalau dari aku sebagai contoh aja ya, soalnya aku nggak tahu yang lain, yang UKM yang lain. Kayak dari basket, misalnya kita kalau misalkan ada mau lomba, nah yang kepilih baru iuran. Jadi kalau iuran gitu mah kayaknya sih nggak ada sih. Cuman sekarang Spartan di sekarang ini mau ngadain uang kas. Iya, uang kas, namanya uang kas, tapi setelah offline. Jadi kan kalau misalkan online kita juga bingung kan, mau pakai uangnya itu kemana gitu. Tapi kalau misalkan offline, kita kalau misalkan buat beli,
Nah kita olahraga, ya kita buat beli air kita, buat keperluan bersama aja, kayak gitu uang kasnya fungsinya. Berarti kayak dari kita buat kita ya? Iya, dari kita untuk kita, gitu loh. Tapi kayak kepanjangan. Gue lupa mau nanya ini, apa namanya? Apa tuh? Ada nggak sih kan ada 6 cabur nih? Ada nggak sih yang megang itu? Kalau misalnya tadi kan si Rian kan megang basket nih, atau ketua Spartan, ada nggak sih setiap caburnya yang megang? Ada, namanya koordinator. Koordinator. Ini aku perkenalin kali ya, koordinator dari boleh banget. Oke, nah dari basket sendiri itu ada Viko King dari angkatan 20, lalu ada Ahmad Torik Savero dari angkatan 19 yang memegang koordinator futsal. Lalu ada Rido Akbar dari angkatan 19 yang menjadi koordinator dari voli. Ada Bang Raja Vali Gufron dari angkatan 18 untuk jadi koordinator e-sport. Lalu ada Royhan Kadafe dari angkatan 19 sebagai koordinator badminton. Dan yang terakhir ada, udah ya? Udah 5 doang ternyata ya, 5 doang. Iya. Sorry. Ada Salah teknis. ada yang megang multimedia sama bendahara dari Spartan ini juga. Kalau untuk multimedia itu Hudan Arya Judanta dari angkatan 19, lalu ada Muhammad Pahlavi Dias yang menjadi bendahara dari angkatan 19 juga. Nah, di sini gue mau apa sih? Apa itu? Namanya mau yang bendahara kan bendahara namanya Pak Levi ya. Nah dia tuh di sini kayak udah kontribusi banget. Iya. kita udah dapat sponsor. Waduh, mantap. Jadi kita kan ada proker buat jersey e-sport sama jersey basket. Nah di situ si Pak Levi ini yang nyariin sponsor dan alhamdulillah dapet kayak gitu. Iya, nah itu juga ya salah satu proker dari pengurus Spartan ini. Sebagai pembantu untuk mencari uang. Iya. Karena kalau nggak ada uang kayak apa-apa tuh kan misalkan kita mau ikut lomba atau mau bikin baju yang nggak bisa kan. Apalagi selagi ada sponsor bakal ngeringanin semua anggotanya gitu loh. Iya. Jadi gitu. Jadi nyaman juga ya anggotanya. Iya. Betah lah. Nyaman dan betah. Betah. Oh berarti setiap cabur tuh ada bajunya khusus sendiri ya? Iya betul. Sampai e-sport ada tuh bajunya? E-sport kemarin baru kita lagi udah pendataan dalam tahap sekarang untuk pengumpulan dananya yang dari masing-masing yang udah ngedata. Tinggal ke konveksi aja, tinggal dipesan kayak gitu. Kalau untuk jersey basket udah berjalan ya? Iya, jersey basket udah berjalan. Tinggal dikirim. Mungkin gue pengen nanya lagi nih. Kalau misalkan ini ada nggak sih hal yang paling berkesan atau misalkan achievement dari masing-masing cabur, ada nggak sih yang paling berkesan pas lagi di UTM ya? Ada nggak sih kira-kira? Ada sih, pasti ada lah. Kita kan ya kita ikut UKM ini kayak bukan yang untuk have fun aja, tapi kita juga agak kompetitif, asik, bisa lebih kompetitif gitu. Kayak dari kemarin, pas e-sport kemarin lomba ML, aku lupa di dalam ajang apa, pokoknya kita mendapatkan juara. Terus juga dari futsal tuh kita juga pernah mendapatkan juara, dan dari basket juga dari kemarin yang semester lalu ada dapat juara juga di Pago gitu. Di Pago tuh di mana Pago tuh? Aduh, saya nggak tahu, saya orang Indonesia. Oke, jauh banget sama Johor ya? Iya, lumayan jauh dari Johor, 2 jam 3 jam lah. Mungkin bisa diceritain dikit kali yang di Pago itu gimana sih mungkin? Kayak dari awalnya gitu. Serius? Nggak, iya nggak apa-apa, biar kita cerita dikit aja gitu. Evan. Ceritain. Nih, jadi ya ke Pago itu jadi kayak pertama tuh ada undangan dari pihak yang University Islam apa gitu, gue juga lupa. IAIUM ya itu. IAIUM ada undangan tapi ke ininya langsung ke UTM-nya, tapi UTM-nya kan nggak bisa. Jadi ditawarin ke PP UTM, dan yang pas itu tuh Rida, yang kasih tahu tuh Rida. Jadi kita kayak ngeseleksi siapa aja yang ikut.
ya kita pergi ke Pago segala macem, nginep sehari, dapet alhamdulillah juara 2 gitu. Wih, Asik banget. gila. Iya, Heeh. yoi. Pengorbanan itu ya. Alhamdulillah, pengorbanan. Pengorbanan. Terus juga cabur-cabur yang lain juga nggak kalah ininya kok, nggak kalah bagusnya. Kayak kemarin yang e-sport dari tim ML menangin juara. Terus dari tim futsal yang dari semester yang lalu juga menangin juara. Gitu. Ada juga barusan Apa yang tuh? apa tuh namanya yang event olahraga se-PPI Malaysia. Terus futsal ada menang juara 2 kalau nggak salah ya. Tuh, iya itu. Mantap. Baru-baru itu. Iya, gue kelewatan satu hal. Gue Apa tuh? denger nih ya. Gue Apaan tuh? denger nih. Katanya basket ada ceweknya sekarang baru. Bener banget. Bener Aduh, banget. itu perjuangan sekali sih. Ini applause dulu buat Sofi jelasin. buat Kerin Amrisagoni ya. Dia sebagai anggota dari bidang 4. Itu emang awalnya ide dari kita berdua dari semester 1. Waduh. Dari 1 tahun yang lalu. Cuman masalahnya itu peminat belum banyak. Bahkan dari satu angkatan aja nggak nyampe 10 orang yang minat sama basket perempuan. Lalu datang nih tahun baru, tahun kedua kita ada maba kan. Maba banyak yang masuk, banyak banget. Cantik-cantik, keren-keren, gila. Terus ternyata mereka minat basket banyak banget. Lalu diusulin sama Kerin ke ketua bidang 4 dan alhamdulillah diterima usulannya. Lalu dibuatlah Ekuator Putri. Yes. Iya. Berarti Ekuator Putri itu baru-baru ya? Baru banget. Baru banget. Terus baru banget. Gimana? Di maba masuk ini baru banget. Iya. Sem ini baru banget. Walaupun baru juga ke keluarganya udah dapat banget sih menurut aku. Iya benar. Dan di situ kami udah bentuk menu latihan yang dilakuin tiap minggunya biar tetap aktif dan bugar. Oh iya, mungkin ini kali ya. Kan lagi pandemi kayak gini kan. Kan kayak kita lagi masih online gini, masing-masing cabur ada nggak sih kegiatannya? Ada. Dari futsal dan basket, jadi di daerah yang banyak anak PPUTM-nya, kayak di Jakarta kemarin yang basket, udah terrealisasikan kita main fun game, tapi tanpa ini loh, apa sih namanya? Tanpa tanpa mengikuti protokol lah. Ya. Itu. Gue susah kata-katanya, iya pokoknya. Kita tetap mengikuti protokol gitu. Bantu gitu. Okay. Jadi terus juga yang futsal juga udah terrealisasikan di Batam. Karena anak PPITM lumayan banyak dari Batam, jadi aku kasih usul ke koordinator futsal yaitu Torik, bilang, Rik coba yang futsal adain fun game juga kayak yang di Jakarta. Oh boleh. Ternyata minatnya juga lumayan banyak gitu. Kayak gitu. Dan juga basket kayaknya waktu itu pernah ada yang ngadain di Jakarta ya? Iya, kan sama lu juga. Oh iya. Kan lu ikut. Saya mau tahu dari Imasnya aja gitu. Iya, ada udah pernah. Alhamdulillah walaupun pertandingannya di antara cowok-cowok aja, tapi ada juga ya cewek yang datang. Iya, benar. Ada. Yang basket ada dari Kadila datang, dari alumni. Bahkan yang bukan dari cabang olahraga basket juga pada datang ya. Ada Safira ikut-ikutan main, datang aja kan kita fun game nih kayak gitu. Nggak ada kayak selek-selekannya lu kan anak basket lu nggak usah. Enggak lah, nggak ada kayak gitu mah nggak ada. Nggak usah. Terus mungkin ini kali ya karena sudah terlalu lama kayak sudah banyak informasi yang kita dapat nih dari Spartan ini nih. Mungkin mudah-mudahan Spartan lebih bisa mengayomi lagi, kita bisa buat lagi gitu loh. Amin. Mungkin dari Mas Rian sama Mbak Sofi nih, ada nggak sih kata-kata penutupan nih? Ajakan gitu atau dua kata gitu untuk menutup podcast pada kali ini gitu. Kalau dari gue sendiri ya, jadi untuk siapapun yang warga PPUTM, dari anggota PPUTM, kalau ingin masuk ke Spartan ya masuk aja. Kalau mau ikut main seperti kayak di basket, di futsal, di badminton, datang aja, kita open banget, nggak ada batasan atau persyaratan tertentu. Apalagi yang buat anak 2020,
ya pasti mereka kayak bertanya-tanya kan, kalau misalnya ikut futsal ada ini nggak ada, kalau ikut basket ada ini nggak ada, kalian tinggal datang, udah dapat info mainnya kapan, jamnya berapa, tinggal datang aja, kami bakal open banget sih, kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari aku juga, barangkali kalian yang minat itu, UKM ini itu salah satu bentuk dari keluarga dalam UTM, dalam PPI UTM ya. Walaupun emang terdengar cheesy, tapi emang benar kenyataannya kayak gitu. Ya, Yan, sebagai kamu yang Yoi, basket, iya. betul. Nah, pokoknya kita ketat banget lah dari antara tiap cabur itu. Terus kalau kalian mau masuk itu, nggak ada yang namanya senioritas. Namun ada yang namanya menghormati atasan ya. Bukan atasan, yang lebih Senior, atas dari kalian. cutting atau Yang senior? Iya, cutting. cutting atau senior. Atasan menghormati senior gitu. Jadi bawa asik aja, karena di sini kami juga fun terus ya kegiatannya. Gitu. Jadi join Spartan, seru banget. Juga jangan takut ada senior yang galak, nggak ada, semuanya baik-baik. Iya. Mungkin Tenang karena aja. kita perantau juga kali ya, jadi kayak Iya, benar. kita saling membantu, kita saling asik-asikan, ya asal ada sopan santunnya segala macam gitu. Betul. Gitu. Mungkin sudah itu aja. Kita sudah berada di akhir podcast ini. Mungkin makasih Mas Rian dan Mbak Sofi udah Sama-sama, makasih juga ya. ya Makasih juga mengenal lebih PPI dekat Bidang 7. gitu. Mungkin semuanya terima kasih yang udah nonton. Kita kembali lagi di mengenal lebih dekat, tak kenal maka tak sayang di episode berikutnya. Dadah. Dadah.